Jadi Ustadz Khalid Basalamah itu pernah mengatakan di salah satu ceramahnya bahwa Ruhollah Khomeini, pemimpin revolusi Iran pada 1979, adalah seorang Yahudi, bukan keturunan Nabi. Jadi tidak layak untuk disebut atau dipanggil dengan gelar Sayyid. Dia menyebutnya Ayatul Syaiton. Saya tidak tahu istilah ini muncul dari mana ya. Siapa Khomeini? Coba antum baca di sejarahnya. Orang Yahudi. Subhanallah. Baru mau dikatakan Ayatullah. Ayatullah dari mana ini? Ayat syaitaniyah. Saya lihat tidak ada sumber yang disebut, tidak ada referensi yang disebut, hanya ocehan. Coba antum baca sejarahnya. Oke, saya baca sejarahnya dan saya termasuk orang yang cukup punya literatur tentang Iran atau Timur Tengah secara umum. Karena memang menggeluti bidang studi Islam, jadi saya sudah menelusuri, ada buku biografi, banyak juga catatan sejarah dan juga arsip-arsip akademis, dan ternyata tidak menemukan satupun sumber otoritatif yang menyimpulkan bahwa Ruhollah Khomeini adalah orang Yahudi. Tidak ada satupun. Yang saya temukan justru sesuatu yang kayaknya bisa membantah atau menyanggah Ustadz Khalid, yaitu sejarah dari tuduhan itu sendiri. Kapan ia pertama kali muncul? Siapa yang pertama kali melontarkannya? Dan untuk kepentingan apa? Dan riwayat itu membawa kalian semua ke satu nama yang sangat spesifik. Tapi sebelum saya masuk ke sana, saya ingin kalian tahu terlebih dahulu siapa Khomeini menurut catatan silsilah keluarganya. Dan ini bukan menurut saya, tapi menurut Bakir Mu'in, seorang jurnalis dan peneliti yang menghabiskan lebih dari 10 tahun menelusuri kehidupan Khomeini. Hasilnya akhirnya dituangkan dalam buku biografi berjudul Khomeini, Life of the Ayatollah di Macmillan sekitar tahun 2000. Muiz itu memulai penelitiannya dengan akses langsung ke Iran. Dia punya bekal pengalaman di BBC Persian Service, ditambah latar belakangnya sebagai mantan santri pesantren di Khurasan. Jadi ini bukan postingan blog ya, ini juga bukan ceramah di mimbar-mimbar masjid seperti Ustadz Khalid, tapi ini biografi yang diterbitkan oleh penerbit internasional dan tersedia di perpustakaan-perpustakaan kampus di seluruh dunia. Saya kira buku ini juga dimiliki oleh banyak kampus. Dan dari situ kita mulai. Saya Rumah Labas, selamat datang di Pamit Ngantor. Menurut catatan Bakir, keluarga Khomeini adalah Sayyid Musawi. Artinya mereka itu memiliki garis keturunan dari Nabi Muhammad melalui jalur Imam Syiah ke-7, yaitu Imam Musa Al-Kazim. Keluarga ini awalnya berasal dari Naisabur, sebuah kota di timur laut Iran, dekat Mashhad. Pada awal abad ke-18, keluarga ini bermigrasi ke India dan akhirnya menetap di kota kecil bernama Gintur, dekat Lucknow. Perlu dicatat terlebih dahulu bahwa wilayah ini berada di bawah kerajaan Oud dan para penguasanya memang penganut Syiah. Jadi perpindahan ini bukanlah perpindahan misterius dan jelas banget perpindahan ini punya konteks geopolitik yang sangat jelas. Kakek Khomeini bernama Sayyid Ahmad Musawi Al-Hindi. Beliau lahir di Gintur juga dan Sayyid Ahmad ini bukan figur yang terisolasi tanpa jejak. Beliau adalah kerabat sekaligus semasa dengan Mir Hamid Hussein Hindi An-Naisaburi, penulis Abaqatul Anwar, salah satu tokoh teologi Syiah yang cukup monumental. Artinya, keluarga ini punya rekam jejak intelektual dan silsilah yang terdokumentasi sekaligus dikawal intelektual yang lain. Jadi ini bukan keluarga yang tiba-tiba muncul dari kolong langit. Sekarang saya minta kalian perhatikan detail berikut ini. Sekitar tahun 1830, Sayyid Ahmad itu meninggalkan India untuk berziarah ke Najaf di Irak. Akhirnya beliau tidak pernah kembali. Dan di Najaf, beliau bertemu dengan Yusuf Khan Kamarhei, seorang tuan tanah dari daerah Farahan, sebuah wilayah yang tidak jauh dari Khomein. Yusuf Khan akhirnya mengajaknya berpindah ke Iran. Jadi perjalanan keduanya itu diperkirakan terjadi sekitar tahun 1834. 5 tahun kemudian, pada 1839, Sayyid Ahmad membeli sebuah rumah dan tanah di wilayah Khomein. Sayyid Ahmad menikah 3 kali. Istri ketiganya, Sakinah, adalah saudari dari sahabatnya, Yusuf Khan. Dari pernikahan ini lahirlah Mustafa pada tahun 1856. Dan Mustafa inilah yang kelak menjadi ayah Ruhollah Khomeini. Sayyid Ahmad sendiri meninggal pada tahun 1869. Dan jenazahnya dibawa ke Karbala untuk dimakamkan. Sayyid Mustafa kemudian menempuh pendidikan agama di Isfahan, juga menempuh pendidikan di Najaf, dan juga di Samarra. Dan di Najaf, beliau datang bersama istri pertamanya, namanya Haja Aga Khanum, putri dari Mirza Ahmad Mujtahid Khonsari. Beliau seorang ulama berpangkat tinggi di Iran Tengah. Setelah kembali ke Khomein, Sayyid Mustafa dan istrinya punya beberapa anak. Ruhollah Khomeini ini lahir pada 24 September 1902. Saya sengaja menyebut semua nama dan tahun ini, rentetan tahun ini, karena kalian perlu melihat satu hal yang akan saya ulas berikut ini. Ini genealogi yang bisa ditelusuri dan diverifikasi.
Khomeini. Dari Naisabur pindah ke Kintur, dari Kintur pindah ke Najaf, dan dari Najaf pindah ke Khomen. Sekarang tahan sebentar. Pertanyaan yang akhirnya muncul kemudian, kalau datanya sejelas ini, dari mana sih tuduhan bahwa Khomeini itu bukan orang asli Iran atau asal usulnya tidak jelas? Jawabannya ternyata bisa saya temukan di lini masanya. Sekitar Juni 1963, Iran itu kan digoncang pemberontakan yang dikenal sebagai peristiwa 15 Khordad. Khomeini memimpin protes terhadap kebijakan Shah. Akhirnya rezim Pahlavi menangkapnya. Dan setelah penangkapan itu, Muhammad Reza Shah mulai melancarkan kampanye untuk mendelegitimasi Khomeini di mata publik Iran. Shah secara terbuka menyatakan sama sekali tidak jelas dari mana keluarga Khomeini ini berasal. Dan dia menuduh Khomeini punya hubungan misterius dengan agen-agen asing. Dalam pidato di Qum pada Januari 1963, Shah secara eksplisit menyebut kelompok ulama yang menentangnya sebagai reaksi hitam dan mengasosiasikan mereka dengan Jamal Abdel Nasir, pemimpin Mesir waktu itu. Rezim Shah bahkan memfabrikasi kasus spionase lewat koran Ittilaat. Koran ini mengklaim ada seorang bernama Abdul Qais Juju dari Lebanon yang membawa uang dari Nasir, Jamal Abdel Nasir, untuk orang-orang tertentu di Iran. Paham maksudnya kan? Tuduhan asal-usul Khomeini tidak jelas ternyata bukan lahir dari penelitian genealogis seperti yang dilakukan oleh Ki Imad. Ternyata dia lahir dari ruang operasi propaganda seorang diktator bernama Shah. Shah waktu itu kan sedang ketakutan karena posisinya terancam oleh gerakan ulama. Dan teknik ini tidak berhenti di situ saja. Pada Januari 1978, koran Ittilaat menerbitkan sebuah artikel atas persetujuan Shah. Penulisnya memakai nama samaran, yaitu Ahmad Rosydi Mutlak, dan memberi judul Imperialisme Hitam dan Merah. Isinya, jika kalian baca, penuh dengan hinaan personal terhadap Khomeini. Dan uniknya, artikel ini ternyata memicu kemarahan besar di publik. Ada juga protes yang cukup mematikan di Qum, dan ternyata ini menjadi salah satu pemicu gelombang revolusi 1979. Jadi ini loh yang perlu kalian lihat. Propaganda Shah itu tidak hanya gagal, ternyata dia itu justru mempercepat kejatuhannya sendiri. Kemudian pada 25 Juni 2013, saya melihat ada sebuah blog berbahasa Arab. Ini pertama kali saya lihat sekitar tahun 2014 atau 2015, sebuah blog berbahasa Arab yang mempublikasikan tulisan panjang yang mempertanyakan nasab Hashimiyun yang diklaim oleh beberapa ulama Syiah secara umum, termasuk Khomeini. Tulisan ini mengutip Dr. Musa Al-Musawi yang mengatakan bahwa kakek Khomeini itu berasal dari India. Dan ini memang benar. Said Ahmad Musawi Al-Hindi itu kan, Al-Hindi itu memang berasal dari India, atau tepatnya di Kintur, India. Dan jelas sekali ini fakta yang sebelumnya sudah saya ulas. Tapi tulisan itu kemudian melakukan sesuatu yang bagi saya cukup bisa ditebak. Ternyata artikel itu mengambil fakta genealogis yang netral, lalu melompatkannya menjadi tuduhan konspirasi. Yang menarik, kalau kalian baca tulisan itu dengan cukup teliti, tidak ada satupun kalimat di dalamnya yang menyimpulkan bahwa Khomeini itu keturunan Yahudi. Tidak satu kalimat pun. Lompatan dari kakeknya dari India dan menjadi Khomeini adalah seorang Yahudi, ternyata tidak ada teks itu di sana. Dia muncul belakangan di tengah orang-orang yang membaca tulisan semacam ini tanpa memeriksa sumber-sumbernya. Nah, coba sekarang bandingkan. Saya tadi mengulas referensi dari Bakir Mu'in. Dia menghabiskan lebih dari 1 dekade atau lebih dari 10 tahun untuk menelusuri kehidupan Khomeini dengan akses ke Iran dan pengalaman sebagai jurnalis di BBC Persian Service. Dan hasil kerjanya diterbitkan penerbit internasional Macmillan. Bandingkan dengan Ustadz Khalid Basalamah. Di video itu dia mengatakan Khomeini adalah orang Yahudi dan seorang ayatul syaitan, tanpa menyebut kitabnya apa, tanpa menyebut judul kitab atau referensinya apa, tanpa menyebut referensi akademis yang mana. Dia hanya mengatakan, coba antum baca sejarahnya. Pertanyaannya, buku sejarah yang mana, kitab berjudul apa, dan paper akademiknya ditulis oleh siapa. Jadi kalau dilihat dari lini masa sejarahnya, sebenarnya Khalid itu kan secara tidak langsung tidak melakukan analisis. Dia hanya mendaur ulang apa yang rezim Shah Pahlavi itu pabrikasi pada tahun 1963 hanya untuk kepentingan politik. Propaganda yang dibuat oleh seorang diktator sekuler untuk menjatuhkan lawan politiknya. Propaganda yang bahkan orang Iran sendiri sudah mengenali sebagai fabrikasi. Dan sekarang seseorang menyajikannya ulang di mimbar dakwah sebagai seolah-olah fakta keagamaan. Saya perlu tegaskan satu hal terlebih dahulu untuk menutup video ini. Saya tidak begitu peduli pandangan kalian tentang Syiah. Tidak peduli juga apa penilaian kalian tentang Syiah. Tapi ketika seseorang atau dai ternyata duduk di depan umat dan menyebarkan klaim bahwa seseorang adalah Yahudi tanpa bukti genealogis dan tanpa rujukan yang bisa diverifikasi, maka itu bukanlah kritik teologis. Itu namanya hoax.
Dan hoax tidak menjadi halal hanya karena targetnya adalah kelompok yang kalian anggap sesat. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita berbohong bahkan terhadap musuh, bukan? Apalagi di atas mimbar, di depan orang-orang yang mempercayai kita. Terakhir, sejarah Khomeini sudah tercatat. Banyak kitab ngasab yang bisa kalian baca. Silsilahnya jelas bisa ditelusuri, dan saya tidak akan menyajikannya di sini. Hanya saja, saya cuma bisa menyajikan asal-usul tuduhan terhadapnya juga sudah tercatat. Dan ternyata, dia lahir dari mulut seorang diktator, bukan dari kerja penelitian akademik. Siapapun yang mau mendaur ulang tuduhan itu di hari ini tanpa memeriksa dari mana asalnya, perlu bertanya pada dirinya sendiri. Dia ini sedang berdakwah untuk siapa dan dengan standar apa? Saya Romal Abbas, ini Pepenjangan Tor, sampai jumpa.